kasih setianya, kiranya ibadah kita menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu upacara nasional. Hadirin diundang untuk berdiri. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong MPH. Segala perjuangan dari para pahlawan kemerdekaan, secara khusus pahlawan pendidikan dan pejuang misi, serta mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kuria Kristen Batak Protestan oleh Ketua STT HKBP. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kuria Kristen Batak Protestan dengan acara tunggal wisuda sarjana teologi dan magister teologi
tahun ajaran 2024-2025 dengan ini dinyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan orasi dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP dengan judul Bertekunlah dalam Kesaksian, Ibrani 14 ayat 1. Kepada Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong MTH, kami persilahkan. Opuye Morus dan seluruh jajaran dan serta undangan, secara khusus wisudawan, wisudawati, dan seluruh keluarga orang tua yang hadir saat ini. Terpujilah Allah Tritunggal Tuhan kita yang mempertemukan kita dalam momentum dengan luapan sukacita hari ini, wisuda Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Momentum ini bukan sekedar seremoni akademis, melainkan tonggak iman yang meneguhkan panggilan kita sebagai gereja dan lembaga pendidikan teologi. Tema wisuda kita bertekunlah dalam kesaksianmu dari Ibrani 12 ayat 1, mengingatkan bahwa kehidupan iman bukanlah sebuah sprint singkat, melainkan maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan komitmen tanpa henti. Para wisudawan wisudawati hari ini dipanggil bukan hanya untuk menjadi lulusan akademik, melainkan saksi Kristus yang teguh, yang menghidupi iman dalam dunia yang tengah diguncang oleh disrupsi dan berbagai krisis yang ada. Di tengah situasi tersebut, tema dan subtema dari wisuda kali ini meneguhkan kita. Nasihat untuk bertekun dalam Ibrani 12 ayat 1 merupakan puncak dari suatu konstruksi teologis yang dibangun dengan cermat dalam pasal sebelumnya. Ketika penulis Ibrani terlebih dahulu menghadirkan deretan sejumlah tokoh iman, mulai dari Habil hingga Daud, yang kehidupan mereka ditandai dengan kepercayaan penuh kepada janji Allah, meskipun banyak di antara mereka harus menanggung penderitaan. Hidup orang percaya disajikan dalam bentuk metafora perlombaan agung, sebuah konsep yang dikenal luas dalam dunia Yunani kuno untuk melambangkan kompetisi yang menuntut disiplin, fokus, dan ketahanan. Maka kehidupan iman bukanlah skripsikan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah estafet rohani lintas generasi, di mana setiap orang percaya mengambil bagian dalam melanjutkan jejak para pendahulu. Hal ini ditegaskan ketika penulis menyatakan bahwa para tokoh perjanjian lama tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sebab Allah telah merancang sesuatu yang lebih baik bagi umatnya, sehingga kesempurnaan itu hanya dapat dicapai bersama-sama dengan generasi kemudian. Maka gambaran awal saksi tidak dimaksudkan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai bagian dari komunitas iman yang menantikan generasi masa kini untuk menyelesaikan perlombaan iman demi pemenuhan janji Allah secara kolektif. Gambaran awal metafora untuk jumlah yang besar yang mengelilingi orang percaya dengan kesaksian yang mendukung dan meneguhkan. Perintah untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perintah yang pertama ini adalah tentang onpos, beban yang merujuk pada sesuatu yang tidak berdosa pada dirinya sendiri, namun berpotensi memperlambat perjalanan iman. Beban ini dapat berupa keterikatan pada kekayaan, kesibukan yang berlebihan, atau bahkan aktivitas rohani yang jika tidak ditata dengan benar dapat menjadi
distraksi dari fokus utama kepada Allah. Jenis rintangan kedua adalah hamartia, dosa yang dijelaskan dalam istilah Yunani euperistatos, yaitu dosa yang mudah menjerat. Istilah ini menekankan jebakan yang licik dan sistematis, menunjuk pada kecenderungan atau kelemahan moral yang berakar dalam kehidupan manusia. Perbedaan kedua hal ini, beban lebih bersifat netral, tetapi dosa memiliki sifat destruktif dan dapat menjatuhkan pelari iman. Tampaknya penulis Ibrani menyadari bahwa bahkan tokoh iman seperti Nuh, Abraham, Daud tidak luput dari dosa yang menjerat mereka, sehingga menegaskan sifat universal dari pergumulan ini. Perintah terakhir dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 adalah berlari dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Kehidupan Kristen diibaratkan sebagai sebuah maraton rohani dalam sebuah perjalanan panjang yang menuntut usaha, komitmen, berbicara tentang daya tahan yang teguh dan gigih, kesanggupan untuk tetap teguh menghadapi tantangan, penderitaan maupun godaan. Sumber ketahanan itu bukanlah diri manusia, melainkan Yesus Kristus sebagai perintis dan sekaligus penyempurna iman. Di era disrupsi, Ibrani 12 ayat 1 menjadi rangkuman sukacita kita di dalam wisuda saat ini sangat relevan menghadapi disrupsi digital yang meluas. Teknologi pada hakikatnya adalah netral, tetapi keterlibatan manusia dengannya dapat menimbulkan pergumulannya sendiri. Perangkat digital menciptakan fragmented awareness yang menghambat konsentrasi mendalam dan kohesif, termasuk dalam kehidupan rohani. Penelitian menunjukkan bahwa di mana penggunaan berlebihan media digital dapat menekan fungsi kehidupan kita, dapat mengatur pengendalian diri kita, dan melemahkan kapasitas refleksi serta kesadaran rohani. Lebih lanjut, platform digital membuka ruang gumul tersendiri, media sosial misalnya, yang sering menumbuhkan budaya self-centeredness, promosi diri, pencarian validasi eksternal, narsisme digital, dan lain-lainnya yang bertentangan dengan teladan Kristus. Selain itu, isu etika lingkungan menjadi pergumulan dan kegelisahan yang berhasil membuat kesepakatan yang sama bahwa alam lingkungan dan kehidupan di dalamnya harus dirawat dan diperjuangkan bersama. Krisis ekologi menghadirkan tantangan multidimensional yang menuntut ketekunan sebagaimana diuraikan dalam Ibrani 12 ayat 1. Kompleksitas perubahan iklim dalam segala dampak sosialnya sering menimbulkan rasa cemas, putus asa, atau bahwa keyakinan usaha individu tidak berarti. Namun perspektif Alkitabiah mengajarkan bahwa krisis ekologis merupakan panggilan untuk ketaatan dan ibadah yang nyata kepada Allah Sang Pencipta. Kita bersyukur dalam satu arak-arakan yang sama dengan semangat dari gereja menaungi kampus kita HKBP bahwa keadilan ekologi harus diperjuangkan bersama. Tanggung jawab orang percaya dalam memelihara ciptaan tidak bersifat opsional, melainkan itu integral dengan identitas mereka sebagai murid Kristus yang berakar pada mandat penciptaan untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Pemeliharaan ciptaan bukan sekedar praktik spiritual yang abstrak,
tetapi disiplin rohani yang harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, sejajar dengan doa, dengan hermeneutika dan penelaahan akan kitab suci. Ketekunan ekologis juga memerlukan kesadaran etis bahwa beban degradasi lingkungan paling berat ditanggung oleh kaum miskin dan rentan, sehingga isu ekologi secara inheren terhubung dengan isu keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kesaksian iman melalui gaya hidup berkelanjutan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas dan integritas kesaksian kita di tengah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, luapan sukacita dalam wisuda kali ini memantik kesadaran baru bahwa kita sedang berada pada persimpangan maraton iman yang berlangsung sepanjang kehidupan kita sebagai seorang teolog. Para lulusan ditempatkan menjadi saksi dan agen transformasi dalam masyarakat. Transformasi ini berakar pada pembaruan akal budi serta karya Roh Kudus yang melahirkan perubahan bukan sekedar internal permukaan, tetapi juga tampak melalui kesaksian hidup. Obuye Pengurus HKBP, Bapak Kepala Departemen, dan demikian yayasan, pemerintah, wisudawan-wisudawati, alumni, para orang tua yang kami hormati, secara institusional, upaya Sivitas Akademika STT HKBP menunjukkan ketekunan dalam kesaksiannya diwujudkan melalui sejumlah upaya dalam meningkatkan mutu layanan akademis yang selaras dengan visi dan misi STT HKBP. Pertama, akreditasi. STT HKBP telah berhasil meraih akreditasi institusi dengan nilai baik sekali hingga tahun 2030. Pada bulan Juli 2025, Prodi S2 Teologi juga telah meraih akreditasi dengan baik sekali berlaku hingga tahun 2029. Pada Desember 2024 yang lalu, serta upaya yang dilakukan untuk akreditasi program studi S1, diusahakan untuk melakukan reakreditasi, peningkatan dari kategori baik untuk level yang lebih baik. Semoga wujud ketekunan lembaga STT HKBP berlari di perlombaan imannya bersama seluruh sivitas akademika dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan ukuran dan standar yang diterapkan sama oleh Bank PD, Kemendikbudristek sebagai bagian dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedua, sertifikasi dosen. Sebanyak 6 orang dosen telah menerima SK sertifikasi dosen terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024, yaitu Dr. Sukanto Limbong, Ibu Rolina DTH, Ibu Dr. Rini Siagian MSc, Bapak Victor Stanggang MTH PhD, Bapak Dr. Ruman Sinaga MTH, dan Ibu Dr. Dewi Sri Sinaga MTH. Maka saat ini sudah ada sebanyak 6 orang dosen STT HKBP yang telah memiliki serdos dan siap untuk melangkah ke jenjang kepangkatan dosen berikutnya, dan dosen-dosen yang sudah memenuhi syarat untuk serdos akan segera diusulkan. Kuliah umum, seminar, dan workshop sepanjang akhir 2024-2025 STT HKBP telah menyelenggarakan lebih dari 10 kali kuliah umum, seminar, dan workshop yang menghadirkan narasumber nasional maupun internasional. Ada Profesor Samuel Wang dari Trinity College, ada Profesor Edgar Yunia Studi dari UNS, ada Profesor Emmanuel Geritsiki dari UKDB, dan Dr. Sigapone Sagiswir dari Yonsei University, sehingga kegiatan ini adalah bagian yang menarik
tengah-tengah tantangan zaman, di tengah revolusi digital dan keadilan ekologis. Penelitian dosen yang menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi, buku maupun prosedur adalah wujud kesaksian akademis yang lahir dari ketekunan dalam menggali dan menyuarakan firman Tuhan di konteks masa ini. Pengabdian kepada masyarakat, lebih dari 10 kegiatan PKM di berbagai gereja, mulai dari tema-tema yang sangat dekat dengan gereja sampai kepada pergumulan ekologi, ditambah aksi penanaman pohon dan dilakukan sejumlah kegiatan kebersihan lingkungan, evangelisasi, pembinaan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk menunjukkan bahwa SDH KBP bertekun dalam menghadirkan Injil secara praktis. Publikasi dan kegiatan mahasiswa dalam periode ini, lebih dari 12 karya mahasiswa yang terbit di jurnal nasional, baik Sintempa maupun Sinta 5, maupun yang terakreditasi dan non terakreditasi, memperlihatkan bahwa sejak ini para lulusan SDH KBP telah berniat berbagi dan memberikan sumbangsi akademis melalui karya-karya ilmiahnya. Kolaborasi dan kerjasama institusional dalam kurun waktu 2023 sampai 2025, SDH KBP telah menjalin kerjasama kurang lebih dari 25 kerjasama baru, menunjang visi dan misi institusi dalam bidang akademik, pelayanan, dan pengabdian. Salah satu usaha yang telah tercapai khususnya pada bulan-bulan terakhir ini adalah Summer School Bersedia yang menghadirkan 37 peserta dari berbagai wilayah dan sekolah tinggi di Indonesia, memperkuat jejaring ekumenis nasional, kerjasama strategis melalui MOU dan pusat-pusat rehabilitasi. Tahun 2025 ditandai dengan sejumlah kerjasama baru inovatif. Salah satunya adalah dengan UTS, juga dengan Bonako dan beberapa pemerintah daerah, termasuk 5 desa binaan di Kabupaten Toba dan Samosir. SDH KBP memperluas kolaborasi dengan melalui sejumlah kolaborasi pendidikan dengan personal quality, membangun soft skills mahasiswa, dan berbagai kegiatan lainnya, kerjasama dengan Ansila Domini, Jabu Bonang, dan APIS. Sebagai salah satu aksi konkret pastoral promedik SDH KBP di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, SDH KBP mengundang sejumlah ratusan petani dan akademisi, mahasiswa dari berbagai gereja dan desa untuk melaksanakan workshop natural poultry farming, pelatihan peternakan unggas untuk membangun dan memotivasi para petani-petani untuk giat dalam kegiatan pertanian mereka. Penjaminan mutu, pelaksanaan audit mutu internal dengan auditor eksternal disertai dengan RTM dan RTL untuk mengupayakan bagaimana komitmen SDH KBP terus berlari dengan tekun dalam perlombaan akademis. Sistem penjaminan mutu ini adalah bentuk kesaksian institusional bahwa SD harus dikelola dengan integritas dan berkelanjutan. Terakhir, 8 beasiswa Kartu Indonesia Bintang. Beberapa hari menjelang hari wisuda ini, persisnya tanggal 10 September, melalui Kementerian Agama, SDH KBP telah menerima pengajuan yang telah diajukan oleh SDH KBP untuk supaya SDH KBP diperhitungkan menjadi perguruan tinggi penerima beasiswa Kartu Indonesia Bintang untuk memfasilitasi mahasiswa SD, calon-calon pelayan gereja yang telah berasal dari keluarga kurang mampu dengan anggaran 6.600.000 per semester dan selama studi di SDH KBP. Walau kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada SD masih terbatas,
berharap dapat dipergunakan oleh mahasiswa baru angkatan 2025 sebagaimana diatur oleh pemerintah, diperuntukkan untuk mahasiswa baru dengan ke depan kiranya jumlah penerima dapat lebih banyak. Bapak Ibu wisudawan, wisudawati, akhir kata sebagai teolog dan abdi Allah yang diutus pada medan pelayanan dan pengabdian yang beragam, kita dipanggil untuk meneladani Kristus sebagai agen transformasi mahal kita. Kehadiran dan karyanya mengubah tatanan sosial, spiritual, bahkan kosmis. Karena itu, identitas lulusan STT HKBP tidak hanya berhenti pada capaian akademik melalui gelar semata, tetapi diwujudkan dalam praksis hidup kesaksian sehari-hari, menjadi manusia baru yang diciptakan serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Oleh karenanya, kepada para wisudawan dan wisudawati, marilah kita menjadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang terbaca oleh semua orang, sebuah kesaksian yang hidup yang menghadirkan kabar baik di tengah dunia yang haus akan harapan. Kiranya Allah Tritunggal, sumber kasih dan hikmat, meneguhkan langkah kita untuk berteguh dalam kesaksian dan menjadi agen transformasi demi hormat dan kemuliaan namanya. Selamat berjuang, selamat melayani, dan selamat berteguh dalam kesaksian sehari-hari. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan bimbingan pastoral dari Ekorus Huria Kristen Batak Protestan kepada OB Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD. Kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, bersama pimpinan HKBP, hadir bersama-sama dengan kita di sini, Bapak Kepala Departemen Parturia Pendeta Rahmanik dan juga Kepala Departemen Diakonia Bapak Pendeta Darto. Kami menyampaikan salam kepada sivitas akademika, calon-calon wisudawan, wisudawati dan semua tamu undangan yang terhormat. Horas baik kesadona. Mohon maaf Bapak Ibu, sengaja kami meminta didahulukan karena jam 3 sudah harus sampai di Batam. Di saat akan ada kegiatan sore hari ini jam 3, warga jemaat kita di distrik Kepulauan Riau akan secara bersama-sama menanam pohon 1000 pada sore hari ini bersama-sama dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau, dan Minggu akan ada acara mengambil perjojahan. Oleh karena itu, dalam suasana sukacita kita hari ini, kita bersyukur boleh bersama-sama dengan yang kita hormati Pengurus GKPS Bapak Pendeta John Saragi yang juga menyampaikan firman Tuhan, juga hadir bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Preses yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terkhusus kita bersyukur kita bersama-sama dengan yang kita hormati, kita banggakan dari pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Teologi OPU Emeritus Dr. Darwin Tubing, juga dari pengurus yayasan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Citra Rosa Panjaitan. Tentu yang kita hormati Ibu STT, para wakil ketua, dan juga Kaprodi, dosen, dan juga seluruh tenaga pendidikan, adik-adik kami mahasiswa, orang tua yang akan diwisuda hari ini, dan kita semua meskipun tidak bisa saya sebut satu persatu. Dalam waktu yang sangat singkat ini, perkenankanlah Bapak Ibu saya secara khusus menekankan dua hal kepada anak-anak kami yang akan diwisuda pada hari ini, dalam hari yang penuh sukacita dan bersejarah ini. Dan apa yang saya tekankan dua hal ini sudah juga kita dengarkan dalam proses ibadah kita, dari waktu yang disampaikan Pak Pendeta, dari orasi ilmiah, orasi wisuda yang sangat berkelas disampaikan Pak Ketua. Yang pertama, pentingnya hikmat di era aktivitas
artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini memasuki era baru dengan hadirnya kecerdasan buatan. Artificial intelligence memang mampu mengolah data dengan cepat pula, bahkan menandingi kemampuan otak kita, otak manusia. Tetapi artificial intelligence tidak dapat memberi satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu hikmah. Dan hikmah bersumber dari Allah. Hikmat bukanlah sekadar tahu banyak hal, melainkan mampu menimbang dengan matang, memutuskan dengan benar, dan menjalani hidup dan berkarya dengan kasih dan kerendahan hati. Inilah yang tidak pernah bisa ditiru oleh mesin dan apa yang kita sebut dengan kecerdasan buatan sekarang. Basilius Agung, salah satu bapa gereja, menekankan bahwa hikmat sejati tidak berhenti pada pengetahuan rohani semata, melainkan terwujud dalam kasih sosial dan kepedulian nyata kepada orang lain dan ciptaan. Bagi beliau, iman dan hikmat harus bersatu dalam pelayanan sosial, terutama kepada kaum miskin dan lemah. Jadi saudara-saudara yang akan diwisuda pada hari ini, HP boleh di tangan, tetapi Roh Kudus harus selalu di dalam hati. Kurangi selfie, berbanyak meditasi. Dan yang kedua, yang terakhir, beriman yang sehat dan menjadi penyembuh di tengah dunia yang sedang sakit. Para calon wisudawan dan wisudawati yang kami kasihi, gelar yang hari ini saudara-saudara terima bukanlah sekadar simbol akademik, tetapi panggilan untuk menghadirkan teologi yang hidup, teologi yang menjembatani iman dan ilmu, doa dan kerja, kasih dan keadilan. Tantangan ke depan tidak ringan. Gereja menghadapi adanya penyakit sosial kronis, krisis ekologis, dan arus digital yang mengguncang relasi manusia. Namun di tengah itu semua ada harapan bahwa Allah tetap memegang kendali sejarah dan kasih Kristus tetap menjadi pusat dari setiap pelayanan. Kiranya saudara-saudara yang akan diwisuda hari ini melangkah sebagai teolog yang berhikmat, yang berani berpikir kritis, namun tetap tulus dan rendah hati, yang tajam membaca tanda-tanda zaman, namun setia memancarkan terang Injil. Biarlah kehidupan saudara menjadi wujud teologi yang berbicara bukan hanya lewat kata, tetapi melalui kasih yang nyata. Akhirnya, para calon wisudawan dan wisudawati, ketika saudara mempersiapkan diri untuk akhirnya melangkah ke medan pelayanan, jangan hanya mengandalkan ilmu dan teknologi, jadilah pelayan Kristus yang berhikmat, yang menuntun dunia bukan hanya dengan pengetahuan, melainkan dengan hati yang digerakkan oleh kasih dan kebenaran Allah. Dan jangan lupa memadukan suara kenabian, nyanyi kenabian, serta karakter dan perilaku kenabian. Berat, ya, tapi mari kita satu barisan dengan Rasul Paulus yang berkata dan mengaku dalam 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikian kami sampaikan, walaupun kami tidak bisa menyalam satu persatu, kami permisi dan kiranya seluruh rangkaian acara nanti berjalan dalam tuntunan Tuhan dan membawa sukacita bagi kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, Horas. Buya akan melanjutkan perjalanan. Saya sampaikan satu pantun. Jalan melaju
berjuang diberkati Tuhan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita melanjutkan acara kita. Laporan akademik yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi HKBP kepada Ibu Pendeta Paulina Siagian DTH. Kami persilakan. Yang kami hormati OP Polus serta pimpinan HKBP baik di tingkat pusat maupun di tingkat distrik. Yang kami hormati Bapak Pendeta Emeritus Dr. Darwin Lumantobing. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus yayasan. Yang kami hormati Bapak Bupati. Yang kami hormati Bapak Rektor UHN Universitas HKBP Nomensen Medan dan juga Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, secara khusus orang tua dari wisudawan wisudawati hari ini, juga yang kami sayangi seluruh wisudawan wisudawati. Izinkanlah saya membacakan laporan akademik Sekolah Tinggi Teologi Kuria Kristen Batak Protestan semester dasar dan semester genap tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama, pengantar. Puji syukur kita sampaikan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja Gereja yang telah memberkati STT HKBP dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi selama 1 tahun kalender akademik 2024-2025. Hanya karena kasih setia Tuhan kita bisa hadir di sini. Sebagai lembaga pendidikan teologi, STT HKBP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, sekaligus mewujud nyatakan visi untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, bermutu, dan berkarakter. Sehubungan dengan itu, kami hendak mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika, secara khusus kepada pengurus yayasan, ketua STT HKBP, para wakil ketua dan perangkat, para dosen dan tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan pegawai yang bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan akademik baik di ruang perkuliahan maupun di seluruh lingkungan kampus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan HKBP beserta jajarannya, para preses, para pendeta di distrik, resort, kuria, dan lembaga yang telah menyediakan tempat dan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan kuliah studi lapangan dan praktek lapangan secara live-in, serta untuk menjalankan kegiatan akademik berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Bimas Kristen, Kemenak, dan semua lembaga yang berkaitan dengan proses pendidikan di STT HKBP. Kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang bekerja sama melaksanakan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement dalam tridharma perguruan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja tetangga, GKPI, HKI, GKPS, GKPPD, GKPA, GBKP yang telah mendukung kerjasama yang baik dengan mengutus para mahasiswa untuk studi di perguruan STT HKBP. Kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga ILCA, LCA, ATSEA, KMLWR, Persetia, BPK Gunung Mulia, dan lain sebagainya yang selama ini membangun kerjasama yang baik untuk meningkatkan kegiatan akademik STT HKBP. Kami juga mengucap terima kasih kepada para donatur, ale-ale persikola, KBP HKBP Menten Jalan Jambu Jakarta,
Himpunan Dharma Kasih Jakarta, HKBP Kebayoran Baru Jakarta, HKBP Jatiwaringin Jakarta, Yayasan Kasih Pama, dan pemberi beasiswa secara perorangan yang telah memberi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi akademik, juga bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan yang kurang di bidang finansial. Harapan kami, kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat akan dapat kita tingkatkan pada semester berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati pengabdian Bapak Ibu sekalian bagi perguruan STT HKBP dan demi kemuliaan Tuhan. Bahagian yang kedua, program studi. STT HKBP mengelola program studi, yaitu program studi strata 1 sarjana teologi dan program studi strata 2 magister teologi. Selanjutnya dosen tetap. Ada 2 dosen yang pindah dari STT HKBP karena menerima penugasan yang baru dari pimpinan HKBP, yaitu Pendeta Riki Pramono Hasibuan MTH dan Pendeta Harminto Sikombing MTH. Ada juga 4 dosen baru yang baru menerima penugasan dari pimpinan HKBP, yaitu Pendeta Dr. Wilda Priyanti Simanjuntak MDiq MTH, Pendeta Dr. Beni Sinaga, Pendeta Dr. Tumpal Samuel Silitonga, dan Pendeta Dr. Romeo Roni Panli Sinaga. Dengan demikian, saat ini ada 24 dosen di Prodi S1 Sarjana Teologi dan dosen di Prodi S2 Magister Teologi terdiri dari 13 dosen tetap, 7 orang dosen tidak tetap, dan 5 orang affiliated profesor. Kuliah umum, seminar, dan workshop. Sebagai bahagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, maka kuliah umum, seminar, dan workshop merupakan sarana penting untuk memperluas wawasan akademik mahasiswa maupun dosen, serta memperkuat jejaring dengan berbagai institusi dan pakar di bidangnya. Kegiatan ini menjadi ruang dialog ilmiah yang mendorong lahirnya pemikiran kritis, reflektif, dan kontekstual sesuai dengan tantangan zaman. Ada lebih dari 10 kegiatan kuliah umum, seminar, workshop yang sudah terlaksana di tahun akademik 2024-2025. Rangkaian itu menjadi penanda komitmen STT HKBP dalam menghadirkan pendidikan yang holistik, integratif, dan kontekstual, sekaligus meneguhkan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu, iman, dan pengabdian bagi gereja serta masyarakat luas. Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024-2025. Yang pertama, SPMB Prodi S1 Sarjana Teologi. Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun terus bertambah. Seleksi itu terdiri dari tes pengetahuan isi Alkitab dan tes potensi akademik, psikotes, wawancara, serta tes kesehatan. Jumlah pendaftar adalah 437 orang dan yang diterima setelah melampaui seluruh rangkaian tes adalah 130 orang. Yang kedua, SPMB Prodi S2 Magister Teologi dilaksanakan 2 kali di tahun itu, di tahun 2024 dan tahun 2025. Yang pertama, Januari 2025 diikuti sebanyak 16 orang. 15 orang dinyatakan lulus, 12 orang dari HKBP, 2 orang dari GKPS, dan 1 orang dari GKJ. Lalu di bulan Juli dan Agustus 2025 diikuti 34 orang, semuanya dinyatakan lulus, 31 orang dari HKBP, 2 orang dari GKPI, 1 orang dari GMI. Laporan kinerja LPPM. Pada tanggal 14 Agustus telah dilaksanakan pergantian kepala LPPM dari Bapak Pendeta Riki Pramono Hasibuan MTH kepada Bapak Pendeta Dr. Jordan Humalam Tempahan MTH.
Kegiatan PKM didanai oleh STT HKBP. Di tahun akademik 2024-2025, STT HKBP telah melaksanakan dan mendanai 24 kegiatan PKM dengan skema PKM dosen dan mahasiswa bimbingan akademik. Penelitian. Bidang penelitian merupakan salah satu pilar pendidikan perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Di tahun akademik 2024-2025, STT HKBP telah melaksanakan dan mendanai 2 kegiatan penelitian dosen dengan skema penelitian kerjasama dan skema penelitian kelompok. Luaran dosen. Luaran dosen STT HKBP terdiri atas jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang telah dihasilkan melalui penelitian. Ada lebih dari 45 luaran yang telah dihasilkan oleh STT HKBP dan telah menerima dana insentif dari STT HKBP. Di samping 45 luaran tersebut, masih ada sejumlah luaran lainnya yang dihasilkan oleh dosen dengan biaya mandiri. Yang berikutnya, daftar publikasi mahasiswa STT HKBP. Kita patut berbangga bahwa bukan hanya dosen yang telah menghasilkan luaran, ada juga beberapa mahasiswa yang telah menghasilkan karya tulis yang telah dipublikasikan, dan STT HKBP telah memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah mempublikasikan tulisannya. Dan kita patut bersyukur bahwa berdasarkan laporan LPPM ada 12 yang akan diwisuda hari ini yang telah menghasilkan karya tulis yang telah dipublikasikan, dan 1 mahasiswa semester 6. Izinkan saya membaca namanya. Yang pertama, Andreas Filemon Siboya, menulis di Jurnal Teologi Amreta Sinta 5. Yang kedua, Tunas Irwandi Siahaan, menulis di Jurnal Sinta Studi Agama Sinta 4. Yang ketiga, Roy Hadias Ifraldo Tanggul, menulis di dalam Tabelum Jurnal Teologi dan Musik Gereja Sinta 4. Yang keempat, Bonifacio Sihombing, menulis di Jurnal Sisea. Yang kelima, Alwin Wijanatko, menulis di Didake Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Sinta 4. Yang keenam, Nadia Lesiana Simanjunta, menulis di Jurnal Diakonia. Yang ketujuh, Musa Aprindo Sirai, menulis di Jurnal Teologi dan Pelayanan Keruso Sinta 4. Yang kedelapan, Ruth Ananda Sianipar, menulis di Jurnal Teologi RKI. Yang kesembilan, Gaspar Abdi Nathanael Sitorus, menulis di Jurnal Pendidikan dan Teologi Kristen Sinta 5. Yang ke-10, Samuel Parmurutan Sirai, menulis di Stadium Biblikum Jurnal Teologi dan Studi Biblika. Yang ke-11, Elizabeth Stefani Panjaitan, menulis di Kolekta Jurnal Teologi dan Tradisi Kristen. Yang ke-12, Eileen Munasiska Sirimorino, menulis di Gorga Jurnal Teologi Konstruktif. Itulah 12 mahasiswa yang akan diwisuda hari ini. Dan yang ke-13, Yakub Pangihutan Silaban, menulis di Sisan Jurnal Teologi dan Misi Kristen. Dia masih di semester 6. Sebenarnya masih ada banyak tulisan mahasiswa yang tidak bisa saya bacakan satu persatu, dan laporan akademik secara lengkap dapat dibaca di buku wisuda halaman 26 sampai halaman 81. Selanjutnya, laporan pusat studi. Yang pertama, Pusat Studi Biblika telah menerbitkan buku Hatami Debata Maksalingar atau HDM edisi Juli Desember 2024 dan edisi Januari Juni 2025. Yang kedua, Pusat Studi Teologi dan Tekstual telah melaksanakan internasional webinar dengan tema Transformation. Ada 5 pembicara dalam seminar itu yang berasal dari beberapa negara, yaitu United States of America, Myanmar, India, dan Indonesia. Yang ketiga, Pusat Studi Gender pada tanggal 22 Maret 2025 telah melaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu pemberangkatan Purnabakti Pendeta Meli Maria Utahaya MSI yang dirangkai dengan peluncuran buku yang berjudul Menyimak dan Mengalami Imanmu
telah menyelamatkan engkau, serta dirangkai juga dengan seminar studi gender. Yang keempat, pusat studi misi melakukan beberapa kegiatan, saya mencatatnya hanya 3. Pelatihan pemuritan warga jemaat HKBP Damai Resok Damai. Yang kedua, mengadakan pelatihan misi dan karakter building kepada mahasiswa Akbid Dolosanggo. Yang ketiga, melaksanakan misi bersama dengan mahasiswa dan dosen Presbyterian University and Theological Seminary Korea Selatan, serta kegiatan lainnya. Jumlah mahasiswa, program studi strata 1 sarjana teologi, jumlah mahasiswa laki-laki 265 orang, perempuan 162 orang, dan jumlah keseluruhan 427 orang. Yang kedua, program studi strata 2 magister teologi, jumlah mahasiswa yang berasal dari HKBP 150 orang, dari GKPI 7 orang, HKI 3 orang, GMI 2 orang, GKPS 4 orang, GKPPD 2 orang, GKJ 1 orang, dan jumlah keseluruhan mahasiswa program studi strata 2 magister teologi adalah 169 orang. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi program strata S1, mahasiswa yang sudah lulus judisio pada tanggal 20 Juni 2025 dan tanggal 1 Agustus 2025 sebanyak 96 orang. Yang kedua, mahasiswa program studi strata 2 magister teologi yang sudah dijudisio sebanyak 31 orang. Mahasiswa berprestasi terbaik semester genap tahun ajaran 2024-2025 program S1. Semester 2, Adel Sibarani IP 3,8, Rehan Ardiansa Lumban Tobing 3,75, Gustina Elena Harianja 3,65. Semester 4, Jessica Gabriela Hutahayan 3,91, Febriani Pardede 3,86, Dwi Elizabeth Sitorus 3,86. Semester 6, Bonita Dwi Lestari 3,9, Elizabeth Ruthana Siatuli 3,88, Rismauli Hutagaol 3,88. Demikianlah laporan ini kami sampaikan pada sidang yang mulia ini. Dan akhirnya kepada Bapak Ketua STT HKBP kami mohon untuk melantik para wisudawan wisudawati program studi sarjana teologi dan program studi magister teologi. Terima kasih. Pematang Siantar 19 September 2025, Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pendeta Raulina DTH. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Kabupaten Toba, Bapak Effendi Nabubulu SE. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan pembacaan SK Wisuda Sekolah Tinggi Teologi HKBP oleh Wakil Ketua 4 kepada Bapak Pendeta Ebenezer Lumban Gaul MSI PhD. Kami persilahkan. Nomor 1840 garis miring A-16 garis miring AK STP garis miring 9 Romawi garis miring 2025 tentang wisuda lulusan program sarjana teologi dan magister teologi STT HKBP Pematang Siantar tahun 2025. Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang
dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan keputusan Ketua STT HKBP Pematang Siantar tentang wisuda lulusan program sarjana teologi dan magister teologi STT HKBP Pematang Siantar tahun 2025. 1. Mahasiswa-mahasiswi STT HKBP Pematang Siantar sebanyak 127 orang yang nama dan nomor pokok mahasiswanya tercantum dalam lampiran pada surat keputusan ini terdiri dari 96 orang program sarjana teologi dan 31 orang program magister teologi dinyatakan lulus pada program studi di lingkungan STT HKBP Pematang Siantar dan diwisuda pada tanggal 19 September tahun 2025, sehingga yang bersangkutan berhak menerima ijazah dan memakai gelar akademik sarjana teologi bagi lulusan strata 1 dan magister teologi bagi lulusan strata 2. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 19 September 2025, ditandatangani dan dicap oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, Pendeta Dr. Sukanto Limbo